Apa sih sinusitis itu? Oke. Sebenarnya sinusitis itu saya uruskan lagi ya. Kadang-kadang, soalnya kadang-kadang pasien itu datang ke praktek tuh, dokter, saya punya sinus loh dok. Dokternya kadang-kadang ya kalau lagi pengen godain pasien ini ya, dok bu, saya juga punya sinus loh gitu. Iya. Jadi sebenarnya sinusitis kan dan sinus dengan itis ya. Gitu. Jadi sinus itu sebenarnya rongga yang normal ada di dalam wajah kita. Baik. Nah, sambil saya tunjukkan gambar mungkin ya, biar ada gambaran. Jadi sinus ini itu adalah rongga yang ada di sekitar hidung. Normal semua orang ada. Dari mulai kecil sampai kita dewasa. Biasanya kecil dia masih belum berkembang. Setelah umur 14, 15, 16 tahun ke atas baru dia berkembang. Ada sinus maxillaris di sini di pipi. Sehingga kadang-kadang dia kalau benar-benar ada infeksi di sinusnya, dok sakit di sini gitu ya. Dok sering pusing loh di sini. Di sini ada sinus frontalis. Ini ada sinus maxillaris. Di sekitar ini ada sinus ethmoidalis. Di belakangnya lagi ada sinus phenoides ini. Jadi sebenarnya sinus itu rongga yang ada dalam tubuh kita. Nah, ketika dia mengalami itis, dinamakanlah dia sinusitis. Tapi juga dari segi medis THT ya, sinus itu tuh jarang berdiri sendiri. Dia biasanya bersamaan dengan keluhan dari hidung. Jadi rhino itu hidung ya, rhinosinusitis. Apa sih rhinosinusitis itu? Rhinosinusitis itu boleh dikatakan inflamasi pada hidung dan mukosa sinus. Dan biasanya berawal dari hanya common cold biasa, seringkali. Jadi dia inflamasi pada rongga hidung dan rongga sinus. Yang terjadi lebih, kalau yang kronis ya, terjadi lebih dari 3 bulan. Tapi awalnya sering berawal dari common cold, flu biasa. Jadi kalau kita sering bersin-bersin tuh ada bersin, ada mungkin sedikit demam, 0 sampai 5 hari itu masih common cold. Berlanjut lagi sampai sekitar mungkin sekitar 4 mingguan, dia barulah dikatakan akut rhinosinusitis. Berkembang lagi ini nggak sembuh-sembuh. Seharusnya kan tadi common cold tadi sembuh dong. Self-limiting disease gitu ya, sembuh sendiri. Berlanjut lagi ada tumpangan infeksi bakteri, jadilah dia jadi subakut bakterial. Tapi kok sudah lebih dari 3 bulan, barulah dia menjadi sinusitis yang kronis. Kalau sudah kronis bahaya ya. Itu harus butuh ke dokter THT. Jadi intinya inflamasi pada hidung dan mukosa sinus. Dan setiap orang punya potensi rhinosinusitis itu ya dok ya? Punya, tergantung penyebabnya. Oh gitu. Penyebabnya pasti awal mulanya gitu. Faktor penyebabnya sangat multifaktorial banget. Banyak ya. Bisa dari manusianya sendiri. Dari manusianya sendiri itu bisa karena faktor genetik. Keturunan. Sebenarnya bukan keturunan, genetik. Genetiknya apa sih? Seperti misalnya rinitis alergi. Rinitis alergi basicnya diturunkan kan. Jadi yang diturunkan itu bukan sinusitisnya, tapi basic penyebabnya. Kebanyakan penyebab dari sinusitis salah satunya adalah rinitis alergi. Rinitis alergi yang berkelanjutan, kemudian tertumpang oleh infeksi bakteri bisa menyebabkan terjadinya sinusitis. Yang tidak sembuh-sembuh akhirnya terjadilah rhinosinusitis itu tadi. Atau juga faktor lingkungan mungkin udara dingin juga menjadi pencetus ya. Kemudian juga medikamentos, obat-obatan, paparan mungkin bahan kimia itu juga bisa menjadi salah satu penyebabnya. Atau penyakit-penyakit kongenital yang lain kadang seperti kelainan sindrom pada mukosiliar dari sinusnya. Jadi saya back lagi ke sinusitis tadi ya. Kenapa sih bisa terjadi sinusitis gitu ya? Jadi tadi rongga-rongga yang ada di tubuh tadi itu semuanya ada fungsinya. Dia untuk menghasilkan lendir, untuk melindungi mukosa hidung dari kuman, melembabkan udara pernafasan untuk pernafasannya, untuk membantu resonansi suara juga. Makanya kita kok suara kan bersuara bisa enak didengar ya, nggak sengau itu kalau fungsi sinusnya bagus semua. Nah di rongga-rongga sinus tadi itu ada bulu-bulu silia-silia namanya. Nah ini dia untuk membersihkan kayak penyapu lah. Jadi
filternya. Penyapu gitu, membersihkan kalau ada tertumpuk cairan dia disapu bersih keluar semua seperti itu. Nah, pada kondisi-kondisi kongenital ada yang dia sudah nggak bagus sejak awal ini, gangguan pada pembersih silianya ini, itu juga bisa jadi salah satu penyebab. Wow. Walaupun jarang. Dan dia ternyata lumayan ini juga Iya, ya penyebabnya iya, ya. iya. Tadi dikatakan bahwa udara dingin, iklim itu bisa menyebabkannya Pencetus aja. pencetus ya. Pantesan aku dilarang untuk di Belanda tinggal. Nggak punya izin. Baik. Banyak nih pertanyaan Iya. Mas Novi nih dari Tang Citizen dan IMC People. Ya, ini Silakan, Mas dari Novi. @anisumina75. Tahun lalu putra saya usia 12 tahun operasi sinusitis. Tapi karena alergi jadi sering sekali mampet hidung tapi tidak pilek. Sekarang suka tiba-tiba sesak seperti tersumbat hidungnya. Tapi setelah minum obat alergi normal lagi. Apa mungkin sinus kambuh lagi? Apa yang harus saya lakukan? Bahayakah kalau setiap kamu selalu minum obat alergi? Bahayakan maksudnya gitu. Bahayakan kalau setiap kamu selalu minum obat alergi? Nah, seperti saya yang katakan tadi ya, salah satu penyebab dari sinusitis tadi, rhinosinusitis itu salah satunya alergi. Dan penyebabnya cukup besar. Rata-rata penderita rhinosinusitis kronis sekitar 40-60% itu dia ada, setelah diperiksa, oh ternyata dia ada rinitis alergi gitu. Jadi alergi itu di mana sih? Di hidung dong yang bisa menyebabkan sinusitis, jadi rinitis alergi gitu ya. Nah, pada pasien yang ibu ini tadi yang mungkin mengatakan saya kurang paham dia operasi sinusnya seperti apa. Mungkin aja sinusitis yang ada cairan dioperasi ya. Tapi sinusitis juga bisa terjadi berulang. Bisa terjadi berulang tergantung dari penyebabnya. Iya. Bisa. Apalagi kalau yang sinusitis dengan polipoid misalnya ya. Dengan polip itu dengan polipnya ada di dua sisi. Itu cenderung risiko kambuh ada. Bahkan ketika saya mengedukasi pasien ya dengan kalau ada dia sinusitis kronis dengan polip, sejak awal saya mengatakan seandainya dia mau operasi nih, dia keluhannya kan mampet. Keluhan mau operasinya karena keluhannya mampet. Ibu, ini kita operasi untuk mengurangi mampetnya, mengurangi massa polipnya. Tapi risiko kambuh tetap ada loh. Jadi kalau pada penderita yang sinusitis dengan polip tadi, tujuan operasi sih bukan tujuan akhir, justru pengobatan medikamentosa yang tetap harus dilaksanakan. Nah, pada yang ibu ini pasien yang ini tadi, kemungkinan besar kalau menurut saya kenapa dia ngeluh mampetnya, kemungkinan besar oleh karena konkanya hipertrofi. Jadi yang waktu dioperasi, boleh gambar yang tadi? Oke, siap. Jadi mungkin problemnya entah mungkin kemarin yang waktu operasi itu sinusitisnya ini bermasalah sehingga mungkin di operasi osteumnya tuh lubang. Jadi sinus yang sering terjadi kan sinusnya tuh maksilaris ini ya. Lubang pengeluarannya tuh di atas. Padahal gerakan cairan itu kan gravitasi ke bawah ya. Iya. Kalau dia di bawah di sini lubangnya kan nggak ada masalah dong. Keluar dong dia, keluar ngalir gitu ya. Nah masalahnya dia osteum lubang pengeluarannya itu di atas. Nah itu menyebabkan dia terjadi stagnasi cairan. Nah, setelah dioperasi mungkin dia dibuka lebar, tapi dia masih ada keluhan mampet, mungkin sinusisnya nggak kambuh, tapi konkanya ini ada benjolan ya di hidung sini. Yang bawah ini ada namanya konka inferior, ada konka medial, konka superior. Tapi yang konka inferior ini yang sering bermasalah, dia gendut sekali. Jadi normalnya ada nih, Jadi misalnya di hidung ya, ini tulang tengah. Nah di sini ada benjolan, namanya konka inferior. Di sini juga ada benjolan kanan dan kiri. Nah kalau dia normal dia nggak akan bergede-gede banget. Jadi kalau dilihat pakai endoskopi itu dari depan gini, kita sudah tanpa harus ke belakang tuh sudah kelihatan bayangan nasofaring di belakang. Tapi kalau dia karena alergi dia nih gendut banget, sehingga mau masuk alat endoskopi aja nggak bisa. Namanya konka hipertrofi. Nah terapi dengan pasien dengan alergi ini tadi, basicnya dia tetap diobatin, rinitis alergi tetap harus diobatin. Sampai kapan dong dok alergi diobatin? Alergi itu pengobatan seumur hidup, sama dengan asma. Asma kan alergi juga kan basicnya, tapi alerginya organ targetnya paru-paru. Akan kambuh tergantung dengan daya tahan tubuh kita. Makanya kalau pasien alergi, saya pentingkan yang paling penting pada pasien penderita rinitis alergi adalah edukasi. Edukasi apa sih? Hindari faktor alergen. Itu yang paling utama. Jadi kok sudah pernah dites alergi, saya alergi dengan debu, alergi dengan bulu kucing, alergi dengan bulu anjing. Ya jangan pelihara kucing, jangan pelihara anjing gitu.
oh alergi dengan debu, oh di rumah ya disingkirkan dong barang-barang yang bisa menyimpan debu, misalnya gorden-gorden yang terlalu ribet, pajangan-pajangan rumah yang terlalu ribet hindari, mebel-mebel yang ukir-ukiran hindari seperti itu. Dan olahraga, olahraga akan meningkatkan imunitas tubuh. Nah, dengan imunitas tubuh yang baik maka dia alerginya jarang kambuh. Seperti apa sih olahraga kardio? Minimal 45 menit sehari. Minimal 3 kali seminggu. Kalau mau 5 kali seminggu lebih baik lagi. Ini yang berat. Untuk awal-awal pelan-pelan dulu bertahap ya. Seminggu sekali, minggu depan seminggu 2 kali. Sedangkan obat-obatan ya tetap. Berarti tadi sudah menjawab ya bahaya kan, tapi ternyata memang kalau lagi memang harus minum obat terus ya. Jadi nggak bahaya ya memang. Dan salah satu solusinya pasien dengan alergi, kalaupun kita obatin tapi alerginya parah banget, ada solusi operatif juga. Apa sih solusi operatifnya? Karena dia tadi kegendutan banget nih, gemuk. Ini konkanya itu kanan kiri itu. Nah, konka yang gendut ini bisa kita kurangin volumenya. Sama syarafnya bisa, parasimpatisnya bisa kita rusak, kita potong sedikit supaya dia tidak memberikan efek mampet tadi. Bahaya tapi. Namanya turbinoplasti, tidak berbahaya. Justru angka keberhasilannya antara 90% 100%. Pasti nyaman deh. Saya nggak jamin kok saya edukasi ke pasien ya, masih saya ngomong gini, ibu klinis alergi itu nggak akan sembuh. Jadi kalau ada pencetusnya, pasti meler deh pileknya, pasti kadang pilek bersin-bersin, pasti pilek. Tapi untuk buntu hidungnya, saya jamin insya Allah kemungkinan besar setelah operasi nggak mampet. Jadi walaupun hidungnya meler nih, walaupun dia bersin-bersin, tapi dia nggak tersiksa dengan mampetnya. Tiba-tiba suara nyanyi jadi bagus. Habis operasi suara jadi bagus. Bisa jadi gitu. ya. Ini ada pertanyaan lagi nih dari David Jonathan Kosopa. Bagaimana cara menyembuhkan hidung yang tersumbat dan sakit kepala padahal tidak ada pilek? Terima kasih. Ini salah satunya juga yang faktor tadi pertama tadi ya, faktor anatomi. Jadi tadi hidung tadi kan ada tulang tengah, di tengahnya ada tulang. Yang menyangga ini ya, tengah-tengah sini, kemudian kanan kirinya ada konka tadi. Kemungkinan besar ini ada kelainan anatomi, dia kan nggak ada pilek nih. Selain mungkin sinusitis, nggak ada pilek berarti kan nggak ada lendir kan? Berarti nggak mungkin orang sinusitis ya. Karena sinusitis itu harus ada keluhan pilek dan harus ada keluhan buntu hidung. Sedangkan ini ada keluhan buntu hidung aja tanpa pilek berarti bukan sinusitis. Kemungkinan besar karena kelainan anatomi. Apa aja sih? Bisa karena konkanya hipertrofi seperti yang pasien yang tadi ya. Karena di alergi dia konkanya hipertrofi yang dagingnya ini. Atau tulangnya, tulang kerasnya ini yang dia bengkok, yang seharusnya lurus begini, dia bengkok seperti ini, akhirnya mengganggu mampet. Bahkan tulang yang bengkok ini kalau menyentuh konka yang di sampingnya, itu bisa menimbulkan nyeri karena muscle kontak, karena kontak dengan mukosa itu sakit, biasanya menimbulkan pusing. Jadi kemungkinan besar walaupun saya nggak bisa mastiin ya, kan harus diperiksa dulu, di endoskopi dulu baru ketahuan. Kemungkinan ada septum deviasi atau mungkin juga kontra hipertrofi atau kelainan anatomi yang lain ada di situ. Berarti harus konsultasi ke dokter Ira ya di rumah sakit IMSI Tangerang ya, biar lebih pasti. Karena kan biar dilihat dulu ya dok ya. Dilihat anatominya. Biar dilihat dulu. Secara kasar mungkin karena itu, mungkin karena kelainan anatominya. Baik, dok, saya pernah dengar kalau misalnya orang yang naik pesawat nih, terus pada saat turun gitu ya, terus dia merasakan sakit gitu di daerah sini. Itu apakah memang itu termasuk gejala sinusitis atau orang itu punya? Bukan, itu bukan karena sinusitis sih. Tapi mungkin dia punya ada basic risk alergi, atau mungkin di dalamnya memang mukosanya bongkak ya. Sehingga ketika dia naik itu kan ada penurunan tekanannya. Pada waktu kita mungkin take off nggak terlalu, tapi yang setengah jam mau turun. Iya, pas mau turun. Nah itu kan pada penurunan tekanannya hebat banget. Makanya telinga juga kadang-kadang terganggu kan, oleh karena di hidungnya juga bengkak. Ostium yang tuba osteosusnya dikit, telinganya sakit. Nah ostium yang di sini tertutup karena inflamasi, karena bengkak, itu juga bisa menimbulkan pusing. Jadi kayak dia vakum, kayak disedot. Vakum itu kan menimbulkan rasa nyeri ya. Betul-betul. Artinya itu bukan penyakit sinusitis. Bukan. Kemungkinan karena problem anatomi atau dia ada inflamasi karena rinit alergi dan lain sebagainya. Tapi itu reaksi yang wajar, normal atau nanti bisa sembuh sendiri atau bagaimana? Dievaluasi apa sih penyebabnya? Oh gitu ya. Mungkin dia ada rinit vasomotor atau ada rinit alergis. Baik.
Ini pertanyaan lagi cek dulu. ya. Oke. Ya, dari siapa nih? Ed Karcono. Oke. Adakah obat yang bisa dikonsumsi dahulu sebelum ke dokter? Ini yang mana nih? Yang tadi mampet? Beda lagi dok. Beda Ya, lagi. Mungkin buat ini kali dok sinusitis. Oh, yang sinusitisnya, Mungkin bisa ya. minum obat dulu sebelum ketemu dokter. Gitu. Maksudnya mungkin dia pengen nyembuhin Iya, diri pengen dulu nyembuhin sebelum ke diri dokter. dulu sebelum ke dokter gitu. Yang bisa dilakukan pada penderita yang sinusitis ya, dari yang akut mungkin ya. Sebenarnya kan sinusitis akut yang berawal dari common cold ya, flu biasa yang lebih dari 5 hari nggak sembuh, tiba-tiba tambah berat atau mungkin konstan segitu tapi nggak sembuh nih, nggak berhenti juga melernya, lendirnya jadi bertambah kuning, itu yang sinusitis akut. Itu bisa dengan cuci hidung. Jadi hidungnya dibersihkan dengan cairan yang paling praktis yang ekonomis itu dengan cairan infus NaCl ya. Ada space, sebenarnya tadi mau saya contohkan cuman kok ribet akhirnya dan terbatas waktu nggak dibawa alat-alatnya ya. Jadi di hidung ini dibilas dengan air NaCl itu seperti dialirkan sehingga dia terbersihkan. Dengan sadar tuh. Iya, dengan sadar. Geli-geli kan tuh. Sehingga dibersihkan, itu paling nggak seperti itu. Atau ya tergantung keluhannya lagi. Kalau dia keluhannya mampet, ya bisa minum obat-obat bilas. Ada banyak lendir, bisa minum mukolytik atau obat batuk yang untuk pengencer lendir. Gitu aja sih. Nah, saya pernah dengar juga nih, kadang-kadang ada yang beberapa di sana tuh yang milih gurah gitu. Itu sebenarnya gurah itu cuci hidung itu. Sebetulnya itu ya, cuman nggak pernah tahu ya, saya nggak pernah lihat gurah ya. Sebenarnya mungkin sama dengan cuci hidung ya. Cuci hidung itu membersihkan, jadi lendir itu nggak sampai stagnansi, nggak sampai ngendem di situ. Kita bayangin got ya. Got kalau alirannya nggak lancar kan jadi bau tuh gitu. Betul. Tapi kalau dia alirannya lancar kan wangi. Nggak wangi lah. Nggak wangi juga sih. Kirain jadi wangi. Nggak stagnan gitu. Kan tadi kan bau kan. Wangi. Ya. Jadi pasien yang flu pun, yang flu biasa baru sehari 2 hari itu enak juga loh di cuci hidung. Ketemu dengan dokter Ira langsung bisa ya, langsung di sini gitu. Dok, saya datang, mau ngapain? Mau disetim hidung saya. Cuci hidung itu bisa dilakukan sendiri di rumah. Itu gimana caranya? Mungkin sekitar kayak kantor aja ya. Nah, anggap gini gitu. Sama dengan wudhu, benar. Sama dengan wudhu. Cuma kalau kita wudhu kan kita nggak berani sih, paling cepat. Nah, ini benar-benar dia masuk. Misalnya gini ya, pencairan NaCl dimasukin ke dalam mangkok. Ini kayak pantomim nih kita ya. Siap. Masukin ke dalam mangkok. Ini ada spet 50 cc kalau saya pakai kasih pasien ya. Ini disedot nih cairan yang sudah di mangkok ini. Ini mangkoknya Mas ya. Serot penuh. Habis itu kita membersihkan yang hidung sebelah kanan nih. Kepalanya dimiringin ke sebelah kiri. Ini kita tandahin dengan mangkok nih biar nggak jembrak, nggak becek ya, nggak bleber gitu ya. Kita masukkan ke hidung sini, mulutnya sedikit dibuka. Pada waktu kita semprotkan, tahan napas. Jadi nanti airnya akan mengalir keluar ke sebelah sini sama ke mulut. Kalau nggak tahan napas, keselak dong. Dan disemprotkannya simultan, jangan terlalu pelan-pelan. Kalau pelan-pelan kembali lagi dong ke sini. Jadi serot. Jadi dia masuk ke semua bagian hidung, membersihkan lendirnya. Terus sisihkan. Boleh diulangi lagi kalau masih belum ini. Ulangi sekali lagi. Sakitnya sih dok. Aku ngebayangin gimana. Awal-awalnya nggak nyaman, tapi kelamaan bagi penderita alergi itu sangat sekali membantu. Begini ya kan, sini dipoto. Di-upload. Ganti lagi hidung yang sebelahnya seperti itu. Berarti ke arah kebaliknya ya dok ya. Iya. Jadi disedot gitu terus gitu ya. Iya. Jadi foto ya, jadi foto. Ini ada pertanyaan lagi nih dok. Oke, dari Salsa Bila Rizky. Dok, kalau anosmia gimana cara sembuhinnya? Anosmia ini kembali lagi ke definisi anosmia itu kan tidak bisa mencium bau ya. Kalau hiposmia sedikit bisa mencium dok, tapi kalau nggak bisa mencium dok, tapi kalau parfum yang nyengat-nyengat banget masih bisa. Atau sama sekali nggak bisa, bahkan parfum pun nggak bisa, minyak kayu putih nggak bisa. Penyebabnya banyak. Salah satunya infeksi virus ya, common cold, flu itu juga bisa
menimbulkan anosmia karena mampet. Yang lagi ngetren sekarang nih, COVID. COVID. Iya betul. Salah satu gejala awalnya juga anosmia. Walaupun gejalanya ringan, tapi dia bisa menyebarkan pada siapa dong karena dia nggak ada terlalu berarti. Ya. Tadi apa tanyanya tadi? Amnesia bisa. Oh bisa disebutkan, bisa tergantung dari penyebabnya apa. Kalau penyebabnya infeksi virus ya, infeksi virusnya diatasi dan ditambah dengan training penciuman. Terutama pada kasus anosmia oleh karena COVID yang sekarang ya, salah satu edukasinya ada oleh karena kita nggak bisa ngasih steroid ya. Kalau anosmia yang penyebabnya yang tahunan yang kronis ya, kita bisa ngasih kortikosteroid obat minum. Tapi pada penderita COVID tidak boleh, kontraindikasi. Oleh karena dia kan daya tahan imunnya justru turun pada pasien COVID ini. Jadi salah satu terapinya ya dengan cuci hidung tadi, terus melatih penciuman tadi, bisa dengan bau-bauan yang menyengat, mungkin bisa pakai minyak kayu putih seperti itu untuk yang COVID. Sedangkan yang untuk yang penyebab anosmianya gara-gara flu ya diobatin dong flu-nya. Karena alergi ya diterapi dong alerginya. Karena sinusitis ya diterapi sinusitis. Yang nggak ada penyebabnya itu yang susah. Ada juga yang nggak ada penyebabnya, dia sudah tahunan. Jadi dia penyebabnya karena di bulbus octatorusnya yang terjadi gangguan. Itu yang agak susah. Kalau kayak gitu walaupun tetap bisa. Ada bawaan dari lahir atau bukan. Penyebabnya multifaktorial banget. Kalau karena sinusitis justru lebih mudah ya. Kalau kita obatin sinusitisnya dia akan kembali. Tapi yang kalau nggak ada penyebabnya dan dia nggak sadar sudah bertahun-tahun, yaitu dengan terapi kortikosteroid yang oral tadi. Itu harus ke dokter ya, karena harus di-tapering perlahan-lahan sampai dia keluhannya juga ya, kalau nggak bisa cium apa-apa gitu. Iya, sangat tidak menyenangkan. Ada beberapa pasien ada yang berhasil, ada yang ketika dia sudah, udah enak, udah selesai nih saya tapering sampai dosis yang paling minimal. Udah dia nggak pernah kontak, tiba-tiba muncul lagi, udah sekarang gitu lagi. Bisa ya? Bisa. Kamu lagi ya? Ngeri juga tuh kalau kayak gitu. Itu yang penyebabnya nggak jelas itu tadi. Iya, karena penyebabnya nggak jelas ya. Jadi penyebabnya lebih susah ya. Oke, baik, ada pertanyaan lagi ya dari Risa Kosasi. Oke, bulu hidung yang lebat berpengaruh mengurangi faktor alergi nggak ya dok? Bulu hidung. Jadi bulu hidung itu ada gunanya loh ya, walaupun yang lebat banget gitu ya. Cuman paling-paling kalau lebat banget tuh mengganggu dokternya tahu. Iya. Kalau kita operasi hidung ya, begitu masuk ke bulu hidung karena kita pakai endoskopi ya, pakai skop ya, pakai kamera. Ini bulu hidungnya harus dicukur dulu. Oh iya. Kalau lebat capek dong. Gitu. Mohon maaf nih pasien yang bulu hidungnya banyak ya, dicukur sendiri dulu sebelum datang dokter. Ya, jangan datengin dokternya ya, tolong punya pesan. Jadi bulu hidung itu ada manfaatnya, tetap ada manfaatnya. Bulu hidung itu fungsinya untuk mengfilter debu-debu. Sehingga ada yang namanya depannya itu kenapa? Karena debu. PL ya. UPL tuh ya. Itu jadi itulah yang harusnya masuk dulu jadi UPL itu ya. Jadi itu ada gunanya loh. Jangan cuma habis kasihan. Ya kan udah dikasih dari pabriknya begitu, untuk nyaring malah dihabisin. Cuma ya mohon maaf, cukup dulu ngomong dokter. Tapi dok, penyebab sinusitis juga bisa terjadi karena orang yang naik motor nggak pakai masker nggak sih? Jadi karena dia sering debu mengentengkan gitu tiba-tiba aduh gitu. Enggak sih ya, enggak gitu ya. enggak ngaruh. Kalau karena naik motor gitu enggak sih. Paling faktor mekanis ya, dia mungkin akhirnya kering apa tapi enggak menyebabkan sinusitis. Tapi tetap aja kalau naik motor harus pakai masker ya. Oke.